sudah kerja keras, sudah mengikuti arahan, sudah lembur dan berusaha maksimal, tetapi hasilnya tetap salah di mata atasan? Jika iya, mungkin masalahnya bukan di Anda. Dalam banyak kasus di kantor, yang bermasalah bukan orangnya, melainkan sistemnya. Dan siapa yang bertanggung jawab atas sistem? Jawabannya jelas, atasan. Banyak atasan mengira tugasnya adalah mengawasi orang, mengejar target, dan menuntut hasil. Padahal tugas utama atasan sebenarnya membuat sistem yang mempermudah bawahan agar hasil bisa tercapai. Mari kita bahas blunder yang paling sering dilakukan atasan di kantor. Blunder yang terlihat sepele, tapi dampaknya menghancurkan kepercayaan tim dari dalam. Bagian 1, atasan yang tidak mau salah. Blunder pertama yang paling berbahaya adalah atasan yang tidak mau salah. Setiap ada masalah, selalu ada kambing hitam. Target tidak tercapai, bawahannya kurang kerja keras. Sistem tidak jalan, timnya dibilang tidak kompeten. Padahal pertanyaannya sederhana, siapa yang mendesain sistem kerja itu? Jika satu orang salah, mungkin itu masalah individu. Jika satu tim salah, hampir pasti itu masalah sistem. Dan sistem selalu berada di tangan atasan. Atasan yang tidak mau salah biasanya terlihat kuat di depan, tapi rapuh di dalam. Karena saat atasan menolak mengakui kesalahan, bawahan belajar satu hal penting, jujur itu berbahaya. Akhirnya apa yang terjadi? Laporan dibuat aman, bukan akurat. Masalah disembunyikan, bukan diselesaikan. Semua terlihat baik-baik saja di permukaan, padahal di dalam sudah penuh kebocoran. Atasan seperti ini sering berkata, saya nggak mau dengar alasan. Padahal yang dibutuhkan bukan alasan, tapi informasi dari lapangan agar sistem bisa diperbaiki. Pemimpin yang dewasa tidak sibuk mencari siapa yang salah, tetapi sibuk bertanya, bagian sistem mana yang perlu diperbaiki supaya kesalahan ini tidak terulang. Bagian 2, visi besar, tapi tidak ada sistem. Blunder kedua adalah atasan yang banyak bicara visi, tapi miskin sistem. Kalimat seperti ini sering kita dengar, kita harus lebih agresif. Kita harus lebih cepat. Kita harus lebih profesional. Tapi ketika bawahan bertanya, langkah konkretnya bagaimana? Prioritasnya apa? Ukurannya dari mana? Jawabannya kabur. Disinilah masalah besar dimulai. Visi tanpa sistem hanyalah tekanan mental. Arahan tanpa SOP hanyalah sumber konflik. Bawahan akhirnya menebak-nebak. Divisi satu jalan ke kanan, divisi lain jalan ke kiri. Ketika hasilnya berantakan, atasan kecewa. Atasan sering lupa satu hal penting. Bawahan tidak bisa membaca isi kepala Anda. Tugas atasan adalah menerjemahkan visi besar menjadi sistem kecil yang bisa dijalankan. Bukan sekadar berkata, kerja yang benar, tapi menjelaskan, apa definisi benar, bagaimana cara mencapainya, dan bagaimana jika terjadi kendala. Atasan yang baik tidak membuat bawahan terlihat sibuk, tapi membuat kerja menjadi jelas. Karena orang pintar pun akan terlihat bodoh jika bekerja dalam sistem yang kacau. Bagian 3, rapat panjang, sistem tetap kosong. Blunder berikutnya adalah rapat panjang tanpa hasil nyata. Rapat 2 jam, 3 jam, bahkan setengah hari. Semua bicara, semua berpendapat, semua terlihat aktif. Tapi setelah rapat selesai, tidak ada keputusan yang jelas. Tidak ada perubahan sistem. Tidak ada kejelasan siapa melakukan apa. Akhirnya rapat hanya menjadi ritual. Atasan merasa sudah bekerja karena memimpin rapat. Bawahan pulang dengan kepala penuh tapi tangan kosong. Rapat seharusnya bukan ajang bicara, tapi alat memperbaiki sistem. Minimal, setiap rapat harus menjawab 3 hal. Apa masalahnya? Bagian sistem mana yang rusak?
dan apa yang akan diubah mulai besok. Jika rapat tidak menghasilkan perubahan sistem, maka rapat itu hanya memindahkan stres dari atasan ke bawahan. Dan ingat, kerja keras tanpa sistem hanya akan menghasilkan kelelahan, bukan kemajuan. Atasan adalah arsitek sistem. Jika bawahan sering salah, jangan langsung menyalahkan orangnya. Periksa dulu sistemnya. Bagian 4. Favoritisme. Sistem dikalahkan oleh kedekatan. Kali ini, blundernya bukan lagi soal sistem, tapi soal ego atasan yang perlahan merusak sistem itu sendiri. Ironisnya, semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pengaruh egonya terhadap lingkungan kerja. Dan ketika ego dibiarkan memimpin, sistem yang seharusnya mempermudah bawahan justru berubah menjadi alat penekan. Favoritisme adalah racun yang bekerja pelan, tidak langsung membunuh, tapi pasti merusak. Tidak semua favoritisme terlihat terang-terangan. Kadang bentuknya sederhana, ide orang tertentu selalu didengar, kesalahan orang tertentu selalu dimaklumi, dan kontribusi orang lain selalu dianggap biasa. Di titik ini, sistem tidak lagi menjadi acuan. Yang berlaku adalah kedekatan. Bawahan akhirnya tidak lagi bertanya, apa yang terbaik untuk tim, melainkan, bagaimana caranya agar disukai atasan. Inilah momen ketika sistem mati secara perlahan. Atasan sering berdalih, saya percaya dia karena sudah lama. Padahal kepercayaan yang sehat seharusnya dibangun di atas sistem, bukan hubungan personal. Favoritisme membuat karyawan kompeten frustasi. Karena sehebat apapun mereka bekerja, hasilnya tetap kalah oleh orang yang lebih dekat secara emosional. Dan ketika orang-orang terbaik berhenti berusaha, yang tersisa hanyalah mereka yang pandai menyenangkan atasan. Ingat ini baik-baik, sistem dibuat agar keputusan tidak bergantung pada perasaan. Saat perasaan mengalahkan sistem, keadilan mati, dan motivasi ikut terkubur. Bagian 5. Micromanagement. Ketika atasan tidak percaya sistem. Blunder berikutnya adalah micromanagement. Atasan ingin tahu segalanya. Ingin mengontrol setiap detail. Ingin ikut campur sampai hal terkecil. Sekilas terlihat peduli. Padahal sebenarnya, itu tanda atasan tidak percaya pada sistem yang dia buat sendiri. Micromanagement bukan tanda kepemimpinan kuat, melainkan tanda sistem yang lemah. Jika sistem jelas, tidak perlu diawasi setiap menit. Namun banyak atasan lebih memilih mengawasi orang daripada membenahi sistem. Akibatnya, bawahan kehilangan ruang berpikir. Mereka bekerja bukan dengan otak, tapi dengan rasa takut. Takut salah. Takut dimarahi. Takut dianggap tidak kompeten. Lama-lama, inisiatif mati. Dan saat inisiatif mati, atasan justru mengeluh, kenapa anak-anak sekarang tidak punya ide? Jawabannya sederhana, karena setiap ide dulu selalu dikoreksi, dipatahkan, atau diambil alih. Tugas atasan bukan mengontrol setiap langkah, tapi membangun sistem yang membuat kontrol berlebihan tidak dibutuhkan. Blunder berikutnya terdengar klasik, tapi dampaknya sangat nyata. Banyak atasan mengira semua masalah motivasi bisa diselesaikan dengan uang. Bonus dinaikkan, insentif ditambah, tapi suasana kerja tetap dingin. Karena masalahnya bukan di angka, melainkan di cara manusia diperlakukan. Karyawan bukan mesin. Mereka butuh kejelasan, rasa dihargai, dan sistem yang adil. Saat seseorang dipermalukan di depan umum, diabaikan idenya, dan disalahkan terus-menerus, tidak ada bonus yang cukup untuk menutup luka itu. Uang bisa membuat orang bertahan, tapi tidak membuat mereka peduli. Dan perusahaan yang diisi orang-orang yang hanya bertahan, tidak akan pernah melompat jauh. Atasan yang bijak memahami ini, motivasi terbaik lahir dari sistem yang membuat orang merasa aman untuk bekerja, jelas dalam peran, dan adil dalam penilaian.
Ada satu kesalahpahaman besar di dunia kerja. Banyak atasan mengira karyawan yang tidak banyak bicara berarti tidak peduli. Padahal seringkali justru sebaliknya. Karyawan pintar biasanya paling awal melihat masalah sistem. Mereka melihat celah. Mereka melihat risiko. Mereka melihat ketidakefisienan. Di awal, mereka bicara. Memberi masukan. Mengajukan perbaikan. Namun ketika masukan terus diabaikan, dipatahkan tanpa diskusi, atau dianggap ancaman, mereka belajar satu hal, bicara tidak mengubah apapun. Di titik itu, mereka berhenti berdebat. Berhenti menjelaskan. Berhenti peduli. Dan inilah fase paling berbahaya bagi perusahaan. Karena secara fisik mereka masih ada, tapi secara mental sudah pergi. Atasan sering salah menafsirkan fase ini sebagai, akhirnya dia nurut. Padahal sebenarnya, itu adalah fase menunggu waktu yang tepat untuk keluar. Sistem yang baik seharusnya membuat orang pintar betah. Bukan karena dimanjakan, tetapi karena pikirannya digunakan. Jika sistem hanya menghargai kepatuhan dan mematikan pemikiran, maka orang pintar tidak akan bertahan lama. Blunder fatal berikutnya adalah atasan yang merasa terancam oleh kecerdasan bawahannya sendiri. Alih-alih bangga memiliki tim yang kuat, atasan seperti ini merasa posisinya tidak aman. Ide bawahan dianggap pembangkangan. Pertanyaan dianggap perlawanan. Kritik dianggap tidak loyal. Disinilah sistem mulai berubah fungsi. Sistem yang seharusnya menjadi alat kerja, berubah menjadi alat kontrol kekuasaan. Orang-orang dipromosikan bukan karena kompetensi, tapi karena tidak mengancam. Orang yang terlalu pintar disingkirkan secara halus. Dikerdilkan perannya. Dibatasi ruang geraknya. Atasan seperti ini lupa satu hal mendasar, jabatan tidak abadi. Namun dampak dari sistem yang buruk bisa bertahun-tahun. Pemimpin yang kuat tidak takut disaingi. Karena dia tahu, tugasnya bukan menjaga kursi, terutama memastikan sistem berjalan meski tanpa dirinya. Atasan yang hebat membangun sistem yang tetap hidup meski dia tidak hadir. Bukan sistem yang runtuh begitu dia pergi. Tidak semua kegagalan karyawan adalah kegagalan individu. Seringkali itu kegagalan penempatan dan kegagalan sistem. Orang yang tepat di posisi yang salah akan terlihat buruk. Padahal masalahnya bukan di orangnya. Namun atasan yang malas mengevaluasi sistem lebih mudah menyimpulkan, dia tidak mampu. Tanpa disadari, sistem yang salah terus dipertahankan, sementara orang-orang silih berganti dikorbankan. Ini bukan kepemimpinan. Ini pemborosan sumber daya manusia. Atasan seharusnya bertanya, apakah sistem ini membantu orang sukses, atau justru menjebak mereka dalam kegagalan berulang? Karena sistem yang baik akan membuat orang biasa tampil luar biasa, sementara sistem buruk akan membuat orang hebat terlihat tidak berguna. Ketika blunder-blunder ini dibiarkan, dampaknya tidak langsung terasa. Namun pelan-pelan, budaya kerja berubah. Orang bekerja sekadar melakukan kewajiban. Tidak ada inisiatif. Tidak ada rasa memiliki. Turnover meningkat, tapi yang pergi selalu orang yang bisa bekerja di mana saja. Yang tersisa adalah mereka yang tidak punya pilihan, atau yang terlalu nyaman dengan sistem yang ada. Perusahaan terlihat berjalan, tapi sebenarnya stagnan. Dan di titik ini, atasan sering bingung, kenapa sulit mencari orang bagus? Padahal jawabannya sederhana, orang bagus tidak pergi dari kerjaan, mereka pergi dari sistem yang buruk. Jika Anda seorang atasan, mungkin video ini terasa tidak nyaman. Itu wajar. Karena refleksi memang tidak pernah nyaman. Namun ingat satu hal, jabatan adalah amanah, bukan alat pembuktian ego. Tugas Anda bukan menjadi orang terpintar di ruangan, tetapi menjadi orang yang membuat sistem agar semua orang bisa bekerja dengan jelas,
adil, dan manusiawi. Jika Anda seorang karyawan dan merasa lelah bekerja dalam sistem yang buruk, ingat ini, nilai diri Anda tidak ditentukan oleh satu atasan yang gagal memimpin. Namun selama Anda masih di sana, tetaplah profesional. Tetap jaga integritas. Karena pada akhirnya, sistem boleh buruk, tapi karakter adalah pilihan. Ini adalah pengingat sederhana, perusahaan yang sehat dibangun bukan oleh atasan yang galak, tetapi oleh atasan yang mampu membangun sistem yang mempermudah manusia di bawahnya. Kalau kamu ingin tahu fakta dunia kerja yang jarang dibahas, subscribe YouTube @Praktik Lapangan Bisnis sekarang. Aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru. Dan jangan lupa follow Instagram dan TikTok @Praktik Lapangan Bisnis buat konten fakta, sisi gelap, edukasi karyawan, dan humor seputar karyawan. Kita bahas dunia kerja apa adanya.